Hari telah berganti. Pukul 6 pagi. Hana sudah berkutat di dapur untuk membuat sarapan. Sementara itu, Alfian tengah bersiap untuk berangkat ke kantor. Setelah siap, pria berjas hitam itu melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Saat melintasi kamar Raisa, pintu masih tertutup rapat. Mungkin wanita itu belum bangun. Memang seperti itu kebiasaan Raisa. Alfian sudah tak heran lagi. Kini Alfian sudah berada di ruang makan. Ia tengah menikmati kopinya sembari menunggu sarapan pagi. Ia terus memperhatikan sang istri yang tengah sibuk menyiapkan sarapan pagi. Alfian merasa beruntung bisa menikah dengan Hana. Jika dibandingkan dengan Raisa, istri tuanya itu tidak ada apa-apanya. Raisa hanya pandai berdandan dan diranjang. "Mas, nanti anterin aku ke kampus ya. Aku males tiap hari naik taksi," ucap Amel yang baru datang. "Kamu berangkat sendiri saja. Aku ada urusan. Sekalian mau ngajak Hana ke rumah sakit," sahut Alfian. Seketika Amel terdiam mendengar hal itu. Memangnya dia kenapa? Orang sehat seperti itu kok, balas Amel. Dia memang belum tahu tentang siapa Hana sebenarnya. Karena saat kejadian, Amel tidak ada di rumah. Bahkan Alfian tidak tahu kapan gadis itu pulang semalam. Karena ia tidak peduli lagi. Toh sebentar lagi Alfian akan keluar dari rumah itu bersama dengan Hana. "Mau cek kehamilan," ucap Alfian. "Apa? Hamil? Dia hamil sama siapa? Bukannya aku lupa memberitahumu kalau Hana itu istriku dan saat ini dia sedang hamil," potong Alfian. "Apa? Istri? Terus Mbak Raisa, apa dia tahu kalau?" "Raisa sudah tahu," potong Alfian. "Jadi Hana istri Mas Alfian. Aku gak percaya kalau Mas Alfian bisa jatuh sama pembantunya sendiri. Memang cantik sih," batin Amel. Matanya terus memperhatikan Hana yang tengah sibuk menyajikan sarapan. "Oh iya, Om Denny sama Tante Widya sudah tahu kalau Mas Alfian sudah nikah lagi?" tanya Amel. Seketika Alfian diam, begitu juga dengan Hana. Ia menghentikan aktivitasnya saat mendengar pertanyaan itu. "Mereka belum tahu, dan nanti aku segera memberitahu mereka," jawab Alfian. Sementara Amel hanya mengangguk. Selang beberapa menit, masakan telah tersaji. Hana begitu telaten meladeni Alfian. Sementara Amel terlalu sibuk memandangi mereka berdua. Pantas saja Alfian berpaling karena Hana sangat berbeda dengan Raisa. Hana sangat bisa melayani Alfian sebagai seorang suami. Sedangkan Raisa, dia hanya bisa menghabiskan uang suami. 5 menit kemudian, Raisa turun. Wajahnya tampak pucat. Wanita berambut sebau itu melangkahkan kakinya menuju meja makan. Namun belum sempat duduk, Raisa tiba-tiba berlari ke kamar mandi. Terdengar jika wanita itu tengah muntah. Seketika Hana dan Alfian saling berpandangan. Sementara Amel, dia terlihat acuh. "Mbak kenapa?" tanya Hana. Tetapi hanya tatapan tajam yang Raisa berikan. "Tidak usah sok baik kamu. Minggir." Raisa menyenggol lengan Hana dan beranjak menuju meja makan. "Kamu kenapa?" tanya Alfian. "Aku hamil," jawab Raisa. Seketika Alfian dan Hana terkejut mendengar pernyataan itu. Begitu juga dengan Amel
Yang awalnya acuh, kini wanita berambut pirang itu mengalihkan tatapannya pada wanita yang duduk di sebelahnya. "Kamu hamil?" Alfian menyipitkan matanya. "Iya mas, kita akan punya anak," sahut Raisa. Matanya seketika berbinar. Mungkin dengan dirinya hamil, Alfian akan mengurungkan niatnya untuk bercerai. "Kita? Kamu yakin jika itu anakku? Bukankah selama 5 bulan aku tidak pernah menyentuhmu?" ungkap Alfian. Seketika senyum di bibir Raisa redup, bahkan matanya mulai berkaca-kaca. "Sekarang katakan, siapa yang sudah menghamilimu?" "Oh iya, aku pernah menemukan pil cabai di laci meja rias." "Untuk apa kamu mengkonsumsi obat itu?" Alfian menatap mata Raisa yang sudah berkaca-kaca. "Jujur saja, Raisa, sudah cukup kamu membohongiku," ujar Alfian. Ia ingin tahu apakah Raisa akan berkata jujur atau tidak. Aku... Oh, apa kamu sengaja mengkonsumsi pil itu agar orang lain maupun dokter menyangka aku?" "Iya, kamu benar-benar licik, Raisa. Jika kamu memang tidak menginginkan anak dariku, kamu tidak perlu melakukan ini," potong Alfian. Ia tidak menyangka kalau Raisa bisa berbuat hal seperti itu. Raisa menggelengkan kepalanya. "Mas, tolong maafkan aku. Aku melakukan ini karena aku... Sudahlah, semuanya sudah jelas. Anak yang ada di kandungan kamu itu bukan anakku. Lebih baik kamu temui orang yang sudah membuatmu seperti ini dan minta pertanggungjawabannya." Lagi-lagi Alfian memotong ucapan Raisa. "Mbak Raisa hamil. Jangan-jangan anak itu anaknya Ferdi," batin Amel. "Ini gak bisa dibiarin. Ferdi tidak boleh tahu kalau anak itu. Aku harus cari cara agar Ferdi tidak bersedia untuk menikah dengan Mbak Raisa," batinnya lagi. Amel tidak akan membiarkan Ferdi menikah dengan Raisa. Hening, semuanya diam tanpa ada satu dari mereka yang bersuara. Semuanya ada dalam pikirannya masing-masing. Alfian menduga jika anak yang Raisa kandung adalah anak Ferdi. Karena setahu Alfian, istrinya itu lebih sering berhubungan dengan Ferdi. Sementara Hana merasa bimbang. Ia takut jika Raisa hamil, dirinya akan tersingkir. Berbeda dengan Raisa, ia tahu jika anak dalam kandungannya memang anak Ferdi. Namun, ia akan membuat rencana agar anak itu menjadi anak Alfian. Ia tidak ingin bercerai dengan Alfian karena Raisa yakin jika Ferdi tidak akan mau bertanggung jawab. Mengingat kalau pria itu ketangkap basah sedang bermain dengan Amel. Ferdi tidak akan mungkin mau bertanggung jawab karena dia lebih memilih Amel dibandingkan dengan aku, batin Raisa. Ekor matanya melirik ke arah Amel. "Mas, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan," ucap Raisa. "Apa?" Alfian mengalihkan pandangannya pada Raisa. "Kemarin aku memergoki Amel masuk ke apartemen dengan seorang pria," jelas Raisa. Seketika Amel membulatkan matanya. Detik itu juga Alfian dan Hana menatap Amel. Mata tajam Alfian seketika memerah. Ia tidak menyangka jika Amel bisa berbuat serendah itu. Alfian pikir Amel adalah gadis baik-baik, tapi nyatanya tidak. "Amel, jelaskan apa yang kamu lakukan di apartemen."
Alfian menatap tajam ke arah Amel. Mas, aku. Amel bingung harus menjawab apa. Ia menggigit bibir bawahnya, sementara matanya melirik ke arah Raisa. Sialan kamu, Mbak. Lihat saja. Aku pastikan Ferdi tidak akan menikahimu, batin Amel. Baik, kalau kamu tidak mau bicara, aku akan mengantarmu kembali kepada orang tuamu. Putus Alfian. Rasanya otaknya mau pecah memikirkan masalah yang ada. Hana, kita makan di luar saja. Selera makanku hilang gara-gara mereka. Alfian bangkit seraya menarik tangan Hana. Mas, mau kemana? Raisa memegang tangan Alfian. Seketika mata Alfian melirik tangannya yang Raisa pegang. Aku mau pergi. Alfian menarik tangannya. Setelah itu ia merangkul pundak Hana dan melangkah pergi meninggalkan meja makan. Raisa menatap benci ke arah Hana. Gara-gara wanita kampung itu dirinya tersingkir. Raisa juga tidak menyangka kalau Alfian lebih memilih Hana daripada dirinya. Sementara itu Amel tengah mencari cara agar Alfian mengurungkan niatnya itu. Jika dirinya dikembalikan pada kedua orang tuanya, itu artinya Amel tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Ferdi. Kita mau kemana, Mas? Tanya Hana. Udah, kamu ikut aja. Alfian terus menggandeng tangan Hana dan membawanya menuju ke mobil. Setelah masuk ke mobil, perlahan Alfian melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Entah kemana Alfian akan membawa istrinya itu, sementara Hana hanya menurut. Di sisi lain, Raisa tengah menuju apartemen Ferdi. Pria itu harus tahu jika benih yang dia tanam telah berkembang di rahimnya. Ferdi harus mau bertanggung jawab. Raisa tidak akan membiarkan pria itu bebas begitu saja. Setibanya di sana, Raisa melangkahkan kakinya menuju apartemen yang Ferdi tempati. Seperti biasanya, Raisa langsung masuk ke dalam apartemen tersebut. Setelah pintu terbuka, mata Raisa tertuju pada sofa ruang tamu di mana ada pemandangan yang membuat matanya panas. Ia tidak menyangka jika Ferdi yang ia kenal ternyata seorang playboy. Dan mungkin lebih tepatnya, ia seorang penjahat. Min, jadi ini yang kamu lakukan di belakangku? Iya, teriak Raisa. Seketika dua manusia yang tengah asik itu terlonjak kaget. Raisa, Ferdi bangkit seraya membenarkan kemejanya. Kamu tega ya? Aku pikir kamu pria baik-baik, tapi kenyataannya seperti ini. Setelah bosan denganku, dengan mudahnya mencari yang lain, ungkap Raisa dengan penuh emosi. Seketika Ferdi berdecak. Mau apa kamu kesini? Lebih baik sekarang kamu pergi. Aku kesini untuk mengantarkan ini. Raisa menyodorkan amplop berwarna putih pada Ferdi. Ferdi mengernyitkan keningnya seraya menerima amplop tersebut. Apa ini? Kamu buka saja sendiri, ucap Raisa. Karena penasaran, Ferdi segera membuka amplop tersebut. Setelah membaca isi amplop itu, seketika mata Ferdi membulat sempurna. Ia tidak menyangka jika benih yang ia tanam telah tumbuh. Ini pasti rekayasa, ucap Ferdi seraya melempar kertas tersebut. Sayang, ada apa ini? Dia siapa? Tanya seorang wanita yang bersama dengan Ferdi. Sayang, dia... Aku calon istrinya. Dan sekarang aku tengah mengandung anaknya, potong Raisa dengan cepat. Seketika, wanita berhidung mancung itu terkejut.
Begitu juga dengan Ferdi. Apa? Calon istri? Sayang, kamu bilang cuma cinta sama aku. Tapi ternyata mulai sekarang kita putus, ujarnya. Lalu beranjak meninggalkan Ferdi yang masih berdiri mematung. Sayang, aku bisa jelasin ini semua. Kamu... ini semua gara-gara kamu. Ferdi berteriak frustasi. Gara-gara Raisa datang, wanita yang baru dikenal seminggu itu pergi dan memutuskannya begitu saja. Ferdi, kamu harus tanggung jawab. Ini adalah anak kamu, ucap Raisa setelah wanita itu pergi. Kalau aku tidak mau, sahut Ferdi dengan santainya, seraya menjatuhkan bobotnya di sofa. Aku tidak mau tahu, kamu harus tanggung jawab, desaknya. Raisa tidak ingin Ferdi bebas begitu saja. Ferdi bangkit dan berjalan mendekati Raisa. Aku tidak mau, bisa saja itu anak Alfian kan? Kalian suami istri, jadi tidak bisa dipungkiri kalau kalian tidak pernah melakukannya. Plak. Raisa menampar pipi Ferdi. Jangan asal ngomong kamu ya. Selama 5 bulan Mas Alfian tidak pernah menyentuhku. Cuma kamu yang melakukannya. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi, ini anak kamu. Berani kamu menamparku ya? Kamu akan tahu sendiri akibatnya. Sini. Ferdi menarik tangan Raisa dan membawanya masuk ke dalam kamar. Ferdi, lepas. Kamu mau ngapain, hah? Teriak Raisa. Ia berusaha memberontak, tetapi tenaga Ferdi jauh lebih kuat. Diam. Ferdi mendorong ke atas ranjang. Setelah itu, hanya Ferdi dan Raisa yang tahu. Bersambung.